Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama Tiang Made Wahyu Primantara. Nah, kali ini saya akan menyampaikan uh, materi tentang HAM. Nah, ini yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Korban Pelanggaran yang Berat terhadap HAM. Baik, masuk saja. Nah, permasalahan hak asasi manusia. Sebentar. Merupakan bahan perbincangan yang hangat menonjol akhir-akhir ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sesungguh-sungguhnya karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat internasional dan nasional sangat besar. Masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran yang berat terhadap HAM juga merupakan salah satu dari permasalahan HAM yang menjadi wacana dan agenda utama PBB saat ini, di mana alasan terbentuknya PBB adalah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM. Baik, yang selanjutnya, nah di sini aturan hukum tentang perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM. Oke, sebentar. Nah, beberapa instrumen hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang memperoleh restitusi sesuai dengan undang-undang. Pasal 10 Konvensi Amerika mengenai hak asasi manusia yang lebih khusus atau hak untuk mendapatkan kompensasi yang memadai. Ini pasal 21 Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan cadangan rakyat yang lebih khusus adalah ketentuan pasal 95 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan pasal 55 Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar mengacu pada hak atas kompensasi yang dapat diperlukan. Demikian juga halnya dengan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Nah, di sini juga ada konvensi ini mengandung ketentuan yang memberikan korban penyiksaan suatu penggantian dan hak untuk diperlakukan untuk sesuatu kompensasi yang adil dan memadai, termasuk saran untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Juga deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada demikian pula dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memperluas hak-hak korban. Nah, menyatakan bahwa setiap negara pihak menyanggupi CCPL untuk menjamin bentuk setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dengan konvenan ini dianggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif. Nah, seperti itu. Nah, yang B memastikan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus memiliki hak-hak dalamnya yang ditentukan dalam lembaga peradilan legislasi komponen atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur sistem hukum dari negara dan untuk mengembangkan kemampuan pemulihan hukum. Dan yang selanjutnya memastikan bahwa pihak berwenang harus menegakkan pemulihan serta saat diberikan. Nah, itu untuk aturan hukum tentang perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM. Nah, di sini ada juga praktik perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan kehormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban dan mencegah pelanggaran kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran kewajiban untuk
untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar. Kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akan mempunyai kekebalan dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, itu untuk praktik perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM. Nah, selanjutnya, di sini kesimpulan saja. Nah, kesimpulan perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat telah dijamin sebagaimana yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu pasal 9 ayat 5 Konvensi Internasional Hak Disiplin dan Politik, pada pasal 5 ayat 5 Konvensi Eropa, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Praktek perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat sendiri dipengaruhi oleh kesadaran negara yang punya kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal yang terjadi suatu pelanggaran kewajiban hukum internasional dan menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban dan menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Nah, itu untuk kesimpulannya. Nah, nah demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentang HAM ini. Artinya ketika ada pelanggaran HAM masih terdapat penjamin, artinya hukuman tidak harus kejam, hukuman gantung itu tidak boleh sebenarnya, seperti itu. Harus manusiawi juga ini. Tetapi kalau misalnya pelanggaran HAM-nya itu berat, silakan. Ya, demikian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Om Santi Om.